di majelis kismis kita ya. Dan insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita akan membahas eh, kisah hidup seorang sahabat yang agung, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. umumnya, umumnya, ya, umumnya itu berarti banyaknya, mayoritas. Nah, ya, kebanyakan kasus apabila seorang pemuda dia hidup dengan kelebihan harta, dalam arti berkecukupan gitu ya, bukan lagi berkecukupan tapi kaya. Ya, mayoritas keadaan mereka apabila seorang pemuda ya masa mudanya saja itu sudah beresiko untuk membuat dirinya menyimpang karena gejolak apa masa muda. Ditambah lagi apabila dengan masa mudanya itu ternyata dia dimanjakan oleh orang tuanya dengan beragam fasilitas. Ya, makanan yang paling enak dan lezat, mahal-mahal, ya, pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, pelayanan yang terbaik, dimanja sedemikian rupa, ya, maka besar kemungkinan ini anak muda dia akan apa? Semakin jauh dari agama. Karena apa? Karena ketika anak muda yang memang usia muda itu ya, usia muda itu sudah memacu dirinya untuk menjadi seorang raja. Ditambah lagi kemudian berbagai fasilitas disediakan orang tuanya, ya, uang yang cukup, uang yang banyak, kendaraan yang mewah, ya, tempat tinggal yang nyaman dengan beragam fasilitasnya, maka akan sangat besar resiko anak muda ini akan apa? Menyimpang. Kecuali anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali anak muda yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di zaman Nabi pun, ya, di zaman Nabi pun ada anak muda yang gaya hidupnya seperti itu. Ya, dialah sahabat Mus'ab bin Umair. Dia seorang pemuda yang kaya raya. Ya, berpenampilan selalu dengan penampilan yang terbaik, menawan. Ya, terbiasa dan beragam kenikmatan dunia. Ya, makanan-makanan yang lezat, pakaian-pakaian yang mewah dan berbahan halus. Maka dikisahkan oleh Al-Barra bin Azib, seorang sahabat Madinah, ketika berjumpa pertama kali dengan Mus'ab bin Umair, apa kata Al-Barra bin Azib? Ya, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Ya. Ketika aku melihat Mus'ab bin Umair pertama kali, dia ternyata adalah seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat ada laki-laki yang lebih bagus fisiknya, penampilannya, tutur katanya daripada Mus'ab. Seperti seolah-olah aku sedang melihat laki-laki surga. Ya. Seperti aku sedang melihat laki-laki penduduk surga. Ini saking apa? Saking cakepnya Mus'ab, ganteng, rapi, berwibawa. Ya. Ia adalah seorang pemuda termasuk jajaran pemuda, ya, termasuk jajaran pemuda-pemuda yang paling tampan di kota Mekah. Nah, namun ketika Islam datang, ketika hidayah Islam datang kepadanya, ia jual semua itu untuk akhirat. Inilah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjual dunianya untuk akhirat. Nah, kita bahas dulu dari sisi kelahiran dan masa kecilnya. Mus'ab bin Umair dilahirkan 14 tahun setelah Nabi lahir. Ya. Di Mus'ab dilahirkan 14 tahun setelah Nabi lahir. Berarti selisih usianya dengan Nabi kurang lebihnya 14 tahun. Nasabnya. Nama lengkapnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy. Berarti dia bertemu nasabnya dengan Nabi di Hashim bin Abdul Manaf. Saya ulangi, Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf. Sementara Rasulullah SAW
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti secara silsilah nasab, Mus'ab ini aslinya pakleknya Nabi. Ya, aslinya Mus'ab ini siapa? Pakleknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Umair bin Hashim adalah adik dari Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi sisi nasab dia adalah pakleknya Nabi. Dari sisi mbah buyut. Ya. Namun dari sisi usia Rasulullah lebih tua daripada Mus'ab bin Umair, selisih kurang lebih 13 atau 14 tahun. Itu dari sisi nasabnya. Ya. Kemudian dari sisi perkembangannya atau ciri fisiknya, Al-Imam Ibnul Athir berkata, ya, Inna Mus'ab rajulun jamilun. Ya. Sesungguhnya Mus'ab adalah seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Waliduha yuhibbuhu jadd. Ya. Kedua orang tuanya sungguh-sungguh sangat menyayangi dan memanjakan Mus'ab. Wa ummuhu, adapun ibunya ya adalah seorang wanita yang sangat kaya namun berpendirian tegas. Ya. Namun berpendirian tegas. Yang mana ibunya ini adalah adik dari Anas bin Malik. Ya, ibunya Mus'ab adalah ibu adik dari Anas bin Malik. Sandal Mus'ab, mohon maaf ya, ibunya sebentar. Ibunya Mus'ab adalah adik dari Wahab bin Malik. Ya, seorang pembesar Quraisy. Salah baca saya. Kemudian Mus'ab ini adalah seorang pemuda yang selalu berpenampilan mewah. Ya, selalu berpenampilan apa? Mewah. Katanya Ibnul Athir, ya, sandal Mus'ab adalah sandalnya Al-Hadrami, yaitu sandal terbaik dari negeri Yaman. Ya. Nah, sementara di mayoritas orang Mekah waktu itu alas kaki mereka, sepatu mereka itu bahan yang kalau musim panas banget terasa di kaki, kalau musim dingin banget di kaki. Adapun sandalnya Mus'ab ya kalau musim panas dia menjijukkan kaki, kalau musim dingin dia menghangatkan kaki. Luar biasa. Demikian pula dengan pakaiannya adalah pakaian dari sutra dari negeri Yaman pula. Dan wahwa rajulun di Makkati, dan dia adalah seorang laki-laki di kota Mekah yang bau tubuhnya paling wangi. Ya, yang paling harum. Sehingga apabila dijelaskan di sini, sehingga apabila ya Mus'ab itu berjalan menuju suatu tempat, maka aroma wanginya Mus'ab sudah sampai duluan sebelum Mus'abnya sampai. Jadi aromanya dia, wanginya dia itu sudah nyampe dulu. Orangnya belum nyampe, tapi wanginya sudah nyampe. Saking wanginya tuh nyebar ya, nyebar radius berapa meter. Dan apabila Mus'ab meninggalkan suatu majelis, Mus'abnya udah pergi tapi aroma wanginya nempel di majelis tersebut. Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda mensifati Mus'ab. Ma ra'aitu bi Makkata ahadan ahsana limmah. Ya, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun di kota Mekah ini yang lebih rapi susunan rambutnya daripada Mus'ab. Wala araqqa hullah, dan tidak ada laki-laki di kota Mekah ini yang paling bagus dan rapi pakaiannya kecuali Mus'ab. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Ya, dan belum pernah pula aku melihat laki-laki anak muda yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia melebihi Mus'ab di kota Mekah ini. Masya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau. Ini Nabi sendiri yang menceritakan apa? Cirinya Mus'ab. Ya. Ya, sisirnya rapih, rambutnya, pakaiannya rapih, ya. Beragam kenikmatan dunia ada pada
Mus'ab. Dan ibunya sangat-sangat memanjakan. Dijelaskan oleh sejarah, ya, bagaimana cara ibunya Mus'ab memanjakannya? Di antaranya adalah ketika Mus'ab itu tidur dan waktu-waktu bangun tidur sudah mulai dekat, ya, maka ibunya sudah menghidangkan bejana yang penuh dengan makanan di sebelah kasurnya Mus'ab. Dengan harapan ketika sang anak ini bangun, makanan sudah tersedia untuk disantap oleh sang anak. Ya. Luar biasa ya. Kalau kita kan bangun ya harus buka kulkas dulu, nyari-nyari bahan makanan itu untuk apa, ngiris-ngirisnya, cucinya dulu, dikupas, diiris, ya kan, diulek, digongso, dioseng, baru dimakan. Mus'ab enggak, bangun tidur sudah ada makanan. Ya, demikianlah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang mendapatkan beragam kenikmatan dunia dan kasih sayang ibunya membuat Mus'ab tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun merasakan kesulitan hidup. Ya, jadi demikian besar kasih sayang ibunya kepada Mus'ab sampai-sampai apa dikisahkan oleh para sahabat, sampai-sampai Mus'ab itu dulu sebelum masuk Islam sedikit pun, sekalipun tidak pernah merasakan yang namanya kesulitan hidup, ya, kekurangan nikmat itu tidak pernah itu dialami oleh Mus'ab itu sebelum dia masuk agama Islam. Nah, lalu bagaimana perjalanan eh, hidayah dari Mus'ab bin Umair? Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ya, maka orang-orang terdekat dululah yang beliau dakwah. Orang-orang yang beliau mengenal mereka, mereka juga mengenal karakter beliau. Maka yang pertama kali masuk Islam adalah istri beliau Khadijah, ya, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian diikuti oleh apa namanya, sepupu beliau yang tinggal bersama beliau itu Ali bin Abi Thalib, yang dalam pengasuhan beliau. Kemudian anak angkat beliau itu Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Lalu selang beberapa hari kemudian, ya, 10, 20, 30, 40 orang sahabat mulai masuk agama Islam. Akan tetapi sebagaimana diceritakan oleh sejarah, di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, beliau mengajarkan Islam kepada para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau di awal-awal Islam sudah langsung terang-terangan, maka dikhawatirkan terjadi konflik. Karena waktu itu penduduk jahiliyah Mekah Quraisy, ya, agama mereka adalah agama paganisme. Meskipun ada ajaran Ibrahim yang mereka kerjakan, akan tetapi sudah dirusak bercampur dengan ajaran-ajaran paganisme penyembah berhala. Dan ini sudah turun-temurun, menjadi adat istiadat, menjadi warisan nenek moyang mereka. Lalu apabila langsung dakwah terang-terangan, maka akan terjadi apa? Perang, ya, kerusuhan. Dan akhirnya dakwah Islam bisa mampet. Maka Nabi atas perintah Allah memilih apa? Dakwah dulu secara sembunyi-sembunyi. Iya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang ada di Bukit Sofa. Kenapa kalau rumah Al-Arqam? Ya karena rumah Al-Arqam ini berada di Bukit Sofa. Yang mana apabila seseorang hendak menuju ke tempat tersebut sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya, jalannya terjal, banyak bebatuan yang tajam. Apabila pas hujan itu licin, pas panas-panas banget. Ya, dengan harapan orang-orang Quraisy ya nggak mencari-cari mereka. Sebaliknya bagi para sahabat itu ini ujian keimanan. Mereka baru masuk Islam, mereka baru mengenal Islam, tapi ketika ingin belajar Islam harus ditempuh dengan cara yang sulit. Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita apa? Yaitu lihatlah bagaimana para sahabat. Kesulitan menempuh ilmu agama tidak memutuskan semangat mereka untuk belajar.
ya, khawatir dengan ancaman Quraisy, ya, tekanan-tekanan yang dilancar oleh orang Quraisy, ancaman pembunuhan, jarak tempuh yang jauh, ya, lokasi kajian yang sulit dijangkau, tidak memupus semangat para sahabat untuk lebih dalam mengenal ajaran Islam. Sementara kita di zaman sekarang sudah dipermudah dengan beragam kemudahan Allah Subhanahu wa taala lewat teknologi. Ya. Oh, jauh jarak kajiannya, sudah ada kendaraan bermotor. Oh, panas, sudah ada mobil. Ya. Oh, nanti kalau banyak suara ustaz nggak terdengar, sekarang sudah ada mic dan speaker. Oh, sekarang sedang pandemi, kita ada handphone dan kuota. Maka jangan sampai, ya, beragam kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru menggembosi semangat kita untuk belajar agama. Berarti apabila hal itu terjadi pada diri kita, menunjukkan betapa kurangnya rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara rukun syukur apa? Di antara rukun syukur, satu, mengakui nikmat tersebut dari Allah. Kedua, menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah. Ketiga, memanfaatkan juga kenikmatan tersebut untuk membantu sesama kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Maka apabila kita sudah dilebihkan kenikmatan, sudah ada laptop, webcam, HP, kuota internet besar, tempat duduk yang nyaman, ya, AC yang sejuk, tapi ternyata justru itu melenakan. Ya, justru hal-hal tersebut justru menggembosi semangat belajar agama, maka ini musibah namanya. Sehingga sebagian orang saleh kita mengatakan apa? Musibah. Yang dengan musibah tersebut justru mendekatkan engkau kepada Allah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada beragam kenikmatan yang justru menjauhkan dirimu dari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kembali ke kisahnya. Demikian pula dengan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang hidup di lingkungan penyembah berhala, pecandu khamar, penggemar pesta dan nyanyian, perzinahan. Akan tetapi Mus'ab termasuk satu di antara beberapa insan yang Allah pilih hati dan jiwanya untuk diberikan hidayah. Maka dengan hidayah tersebut dan dengan plus, ya, bukan dan plus kecerdasan yang dimiliki oleh Mus'ab, karena Mus'ab ini seorang pemuda yang cerdas, pintar, jenius. Satu, hidayah dari Allah, kedua, kecerdasan dari dirinya. Maka ini kombinasi yang sempurna. Ya. Mus'ab tentu bisa memilah dan memilih, menimbang mana yang memang ajaran agama murni, mana yang cuma sekedar tradisi nenek moyang, warisan budaya leluhur. Mana ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, mana ajaran yang menyimpang dari fitrah manusia. Mana ajaran agama yang sangat menjunjung norma-norma kehidupan, mana pula ajaran yang justru menyimpang dari norma-norma kehidupan. Mus'ab menimbang itu semua dan dia dapati apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah waktu itu semuanya menyimpang. Menyimpang dari sisi agama, ruhiyah, norma-norma susila, fitrah manusia. Dan Mus'ab tidak terima dengan hal tersebut. Apalagi dia seorang pemuda terpandang, pemuda kaya, pemuda yang berwibawa, pemuda yang disegani. Ya. Maka Mus'ab sangat membenci hal tersebut. Dilalah, ya, qadarullah, di saat yang bersamaan Mus'ab mendengar selintingan-selintingan di majelis-majelis. Karena Mus'ab ini sangat ditunggu-tunggu kehadirannya di tempat kumpul-kumpul. Jadi kalau ada majelis pertemuan resmi atau majelis nongkrong-nongkrong nyantai gitu ya, ditunggu kehadiran Mus'ab, dan mereka merasa kalau Mus'ab hadir di majelis mereka, maka majelis mereka ini termasuk majelis yang paling keren. Kenapa? Nih Mus'ab sama kami nih ngobrol, begitu. Ya. Maka di majelis-majelis tersebut, Mus'ab mendengar selentingan-selentingan bahwasanya Muhammad ini, ya, saudaranya ini, kan masih saudara ya, kerabat jauhnya ini, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, membawa ajaran agama baru yang katanya agama sebagaimana agamanya Ibrahim, hendak meluruskan kekeliruan bangsa Arab waktu itu. Awalnya Mus'ab mendengar selentingan-selentingan, semakin lama semakin sering didengar.
Dan tidaklah satu majelis pun Mus'ab nongkrong, melainkan di majelis tersebut mesti dibicarakan perihal Rasulullah SAW dan ajaran yang beliau bawa. Dan bahan omongan mereka selalu memojokkan Nabi, selalu memojokkan Nabi. Nah, ini faedah bagi kita. Apa itu? Bukan sekali dua kali ya dakwah tauhid dan sunnah ini dibicarakan di majelis-majelis nongkrong-nongkrong orang dengan pemberitaan yang buruk. Jadi ini sudah sunnatullah dari dulu. Bukan hanya muncul zaman sekarang, dari dulu. Dakwah tauhid, dakwah sunnah. Iya. Beragama Islam secara murni. Sebagaimana Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, senantiasa akan dibicarakan dengan pembicaraan yang negatif di majelis-majelis tongkrongan, obrolan, ghibah dan seterusnya. Demikian pula yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, setiap majelis orang-orang Quraisy waktu itu senantiasa istilahnya memfitnah, mengejek, ya. Hanya kila wakola katanya, menuduh. Namun Mus'ab ini orang cerdas, orang cerdas. Dia tidak telan mentah-mentah itu obrolannya orang-orang Quraisy. Dengan kecerdasannya dan tentu dengan hidayah dari Allah, Mus'ab bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu akhirnya memutuskan bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang lebih baik dan lebih benar. Maka Mus'ab mencari-cari info juga. Oh, ternyata Nabi Muhammad dan para sahabat ini sering berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Mus'ab bin Umair diam-diam. Ya, diam-diam menuju rumahnya Al-Arqam. Begitu diizinkan masuk, tidaklah Mus'ab melihat kecuali wajah-wajah yang tulus ikhlas. Ya. Tidaklah Mus'ab melihat melainkan jiwa-jiwa yang mencintai akhirat. Terlebih lagi ketika Mus'ab melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin bulat dan semakin kuatlah tekadnya untuk mengikuti beliau. Maka Mus'ab bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya bisa masuk ke dalam ajaran agama ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya Mus'ab. Dan Mus'ab merasakan betul betapa lembutnya pegangan tangan Nabi. Tangan Nabi itu melebar, tapi kalau ketika memegang ini lembut. Ya. Betapa Mus'ab merasakan kelembutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang, ya, kepedulian, kewibawaan bersatu dalam tangan Nabi. Lalu Nabi berkata kepada Mus'ab, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ucapkanlah itu. Maka Mus'ab atas kesadaran pribadi beliau mengucapkan kalimat yang mulia. Lalu Nabi berpesan, "Wahai Mus'ab, berhubung kita masih lemah kondisinya, maka hendaklah engkau menyembunyikan keislaman." Maka sejak hari itu, setiap hari Mus'ab selalu merindukan dan mendatangi majelis ilmu yang diampu langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena Mus'ab sadar, langkah pertama yang harus dilakukan bagi seseorang yang telah memutuskan dan membulatkan tekad untuk berhijrah, maka langkah pertama adalah majlis ilmu, ngaji, kajian. Maka sebuah kesalahan fatal apabila seseorang yang baru hijrah, ya, lebih sibuk, lebih memfokuskan diri dengan outfit terkini. Betul memang, ya, ketika seseorang mau hijrah, tentu dia harus memilih pakaian yang Islami sesuai dengan panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika disibukkan hanya dengan hal tersebut, sehingga lalai dari majelis ilmu, dia bisa membelanjakan uang besar untuk outfit, tapi nggak bisa membelanjakan besar untuk kuota internet ngaji, untuk beli kitab, beli buku. Ini masalah. Lebih parah lagi, ketika seseorang yang baru saja memutuskan untuk hijrah, ya, langsung naik ke panggung dakwah.
Langsung diminta ke mimbar-mimbar. Ya. Di blow up. Terus. Terutama dari kalangan orang-orang public figure, orang terkenal. Orang yang terbiasa dengan sebagai status sebagai public figure, sebagai orang yang dikenal masyarakat, banyak orang, ya, diidolakan banyak orang, maka syahwat untuk tidak terkenal itu sulit bagi dia untuk direm. Sehingga langkah yang tepat terhadap orang-orang yang baru hijrah, terutama dari kalangan orang terkenal, para artis seterusnya, ya, kita mengajak mereka untuk majelis ilmu, bukan jadi ngisi, bukan. Kalau sekedar sharing sekali dua kali, ya, berbagi pengalaman, ya, betapa gelapnya dunia artis, musik dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau setiap minggu, setiap pekan, oh kadang turun di sini, kadang sana, dia dihadirkan sebagai pembicara, wah ini masalah. Musibah. Belum saatnya dia di atas panggung. Sama dengan kita. Orang hijrah, maka tugas pertama kita tuh majelis ilmu. Ngaji dulu, belajar dulu, ya. Dan belajarnya harus tadarruj, bertahap. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nabi membangun fondasi dulu, membuat fondasi dulu, itu akidah, tauhid, penanaman keimanan. Baru pelajaran-pelajaran yang lain. Akan tetapi sepintar-pintarnya Mus'ab penyembunyian keislamannya, suatu hari ketahuan juga. Ketahuan. Paman beliau, yaitu Utsman bin Talhah, pernah melihat Mus'ab bin Umair keluar dari rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka pamannya curiga. Ya, pamannya curiga. Ini Mus'ab kok keluar dari tempat markasnya orang-orang pengikut si Muhammad. Namun pamannya hanya mengira, oh, paling ya sekedar bertamu. Akan tetapi kecurigaan sang paman akhirnya menjadi kenyataan. Karena sang paman Utsman bin Talhah pernah melihat Mus'ab bin Umair mengerjakan sholat dengan gerakan sholat persis sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Utsman bin Talhah kemudian berlari menuju rumahnya Mus'ab. Diceritakan hal tersebut kepada orang tuanya Mus'ab. Ya, maka yang paling marah adalah ibunya. Ibunya. Mus'ab pernah berkata, demi Allah, seandainya seluruh Quraisy itu menantangku, maka akan aku sambut dengan kematian. Aku masih berani. Tapi kalau ibuku, karena Mus'ab tahu itu karakter ibunya. Memang memanjakan, tapi kalau udah memutuskan sesuatu itu tegas, keras, atos, nggak bisa diubah. Iku ya iku, iki ya iki. Nah, ayah A, B ya B. Mau salah mau benar, ibunya nggak peduli. Yang penting kalau sudah dibilang A, ya kudu A. B, ya kudu B. Atos ibunya. Dan ini khawatir oleh Mus'ab. Maka sang ibu menunggu di rumah akan pulangnya anak sayang. Ketika sampai di rumah, ibunya langsung interogasi Mus'ab bin Umair. Apa kata ibunya? Wahai Mus'ab, pamanmu barusan saja menceritakan kepadaku sebuah kabar buruk. Mendapati dirimu keluar dari rumahnya Arqam dan mendapati dirimu mengerjakan tata cara ibadah sebagaimana si Muhammad. Apakah engkau telah masuk pada agama si Muhammad? Mus'ab tidak bisa lagi menyembunyikan keislamannya. Dia berkata kepada ibunya, oh ibu, betul. Demi Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW jauh lebih mulia dan tidak bisa dibandingkan dengan hinanya tradisi nenek moyang kita ini. Maka wahai ibu, ayolah ikut bersama agamanya Rasulullah SAW. Maka ibunya marah. Ibunya marah luar biasa. Ibunya berkata, demi bintang, sungguh ajaran si Muhammad itu adalah ajaran yang sesat, memecah belah kaum kita. Maka
demi Uzza, demi Lata. Ya. Ibumu ini tidak akan makan, tidak akan minum, dan berjemur di siang hari yang terik, kecuali engkau kembali kepada agama nenek moyang kita. Itu yang dikatakan oleh ibunya. Ibunya mengincar titik lemahnya Mus'ab, karena Mus'ab ini juga sayang kepada ibu. Jadi mudah-mudahan dengan trik tersebut, harapan ibunya, dengan trik tersebut, Mus'ab akhirnya dulu hatinya, melihat ibunya menderita, akhirnya kembali kepada agama nenek moyang. Sehari, 2 hari, 3 hari, Mus'ab datang, gitu, ayolah bu makan, kata ibunya enggak. Hari kedua, ayolah bu makan dan minum, ibunya bilang tidak. Ayolah bu, hari ketiga udah lemas ibunya. Apa katanya Mus'ab? Demi Allah, wahai ibu. Sungguh engkau adalah wanita yang paling aku cintai. Karena engkau adalah ibuku. Akan tetapi mohon maaf wahai ibunda. Ini perkara akidah, perkara keimanan. Tidak ada tawar-menawar. Seandainya engkau wahai ibuku punya 100 nyawa atau punya 1000 nyawa. Lalu satu persatu nyawa tersebut ditarik dan dicabut dari jiwamu, dari tubuhmu. Agar aku keluar dari agama Islam. Maka demi Allah, aku tidak akan melepas agama ini. Akhirnya sadarlah ibunya bahwasanya sang anak juga tegas pendirian. Lalu ibunya mengusir Mus'ab, pergilah engkau dari rumah. Lalu anak yang lain, adiknya Mus'ab, berkata kepada ibunya, wahai ibu, tidak engkau lihat betapa tegasnya pendiriannya Mus'ab, kakakku. Saran saya, engkau hentikan kegiatanmu ini. Makanlah engkau, minumlah engkau, masuklah engkau ke dalam. Lalu bagaimana Mus'ab? Kata ibunya. Sang anak berkata, Mus'ab itu kan terbiasa dengan beragam kenikmatan. Makanan yang lezat dan enak, pakaian yang halus dan mewah, tempat tinggal yang nyaman, kasur yang empuk, selimut yang hangat, parfum yang wangi, sandal yang bagus. Semuanya the best of the best engkau berikan kepada Mus'ab. Artinya dia anak mama, anak manja. Dia tidak akan tahan dengan penderitaan. Maka daripada engkau yang nahan lapar dan haus, kita bikin si Mus'ab ini yang kelaparan dan kehausan. Ibunya berkata, ya aku setuju dengan itu. Begitu, semua pakaian Mus'ab tidak boleh dipakai lagi. Simple. Ya, makanan-makanan tidak diberikan, minuman tidak diberikan, Mus'ab diusir selama-lamanya. Nah, maka Mus'ab ketika pulang lagi ke rumah, didapati rumah sudah tertutup, terkunci. Ibunya dari dalam melemparkan kain kain gombal lah kalau kita ya. Kain yang kasar, kain yang digunakan untuk mengangkut gandum, biji-bijian, kain dari kebun. Ibunya lempar di dalam rumah, Mus'ab pakai ini. Sementara bajumu yang bagus itu bawa ke dalam. Kau tak berhak. Bagaimana mungkin kau makan makanan dariku, memakai pakaian dariku, menggunakan fasilitas dariku, sementara engkau berbeda agamanya dengan diriku? Ibunya berharap Mus'ab sadar. Mus'ab berkata, demi Allah, kalau itu yang kau pinta, dari dulu aku kabulkan, kata Mus'ab. Akhirnya Mus'ab ganti pakaian, ya dicari semak-semak, ganti pakaian, diberikan semua sama ibunya. Nih, silahkan kau ambil sama ibunya. Silahkan. Sungguh aku telah menjual duniaku untuk akhirat. Jangan pernah engkau berharap aku akan menjual agamaku demi dunia. Tidak. Maka Mus'ab dikenal sebagai pemuda yang menukar dunianya dengan akhiratnya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian yang kami cintai karena Allah. Ibunya belum puas. Mendapati Mus'ab kok semakin dekat dengan Islam, ya, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, maka ibunya memerintahkan keluarga besar untuk menculik Mus'ab, dimasukkan ke dalam rumah. Ya, diikat, dipukul, dicambuk, disayat, ditusuk-tusuk, agar Mus'ab kembali kepada agama nenek moyang. Tapi Mus'ab tetap tegar dengan iman dan akidahnya. Hingga satu kali Mus'ab membuat pengelabuan gitu ya.
Dia butuh melakukan sesuatu, butuh ingin sesuatu, lalu rantai pengikatnya dicopot dulu, ya, ditunaikan hajatnya, kemudian Mus'ab kabur. Kemana? Ke Habasyah. Karena Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang pertama. Dan Mus'ab pun ikut juga di hijrah ke Habasyah yang kedua. Ya. Maka setelah Mus'ab diusir oleh ibunya, jadilah Mus'ab keadaannya seperti langit dan bumi. Bagaimana keadaan Mus'ab setelah itu? Berubahlah kehidupan pemuda kaya ini. Ali bin Abi Thalib berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Lalu muncullah Mus'ab dengan mengenakan kain burdah. Kain burdah ini kain wool yang paling kasar. Dan banyak sekali tambalan-tambalan karena bolongnya. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat keadaan Mus'ab, beliau menangis. Karena apa? Karena beliau teringat akan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulu pernah dirasakan Mus'ab sebelum masuk Islam dibandingkan dengan keadaannya Mus'ab sekarang ini. Zubair bin Awam pun menceritakan, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW di Masjid Quba. Yang Quba itu gerbangnya Madinah kalau dari Mekah. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah yang kasar, ya, yang berbulu dan banyak tambal-tambal karena berlubang. Yang mana baju burdah tersebut tidak sanggup menutupi seluruh tubuhnya Mus'ab karena tidak ada bahan lagi. Ya. Sehingga sebagian tubuhnya Mus'ab itu terbuka. Maka Mus'ab bin Umair muncul dan mengucapkan salam kepada kami. Sehingga kami pun setelah mengucapkan salam, kami tidak sanggup memandang Mus'ab. Kami tunduk karena khawatir Mus'ab bersedih dengan pandangan kami. Karena khawatir Mus'ab tersinggung apabila kami memandangi Mus'ab. Jadi mereka Waalaikumsalam, tapi menundukkan pandangan. Kasihan melihat Mus'ab. Setelah itu Mus'ab duduk, dan Rasulullah SAW memuji Mus'ab dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Beliau bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya dulu di Mekah sebagai pemuda yang penuh dengan kemanjaan, fasilitas, dan kenikmatan. Tidak ada pemuda Quraisy yang semisal Mus'ab keadaannya. Akan tetapi setelah hidayah Islam menyapanya, dia tinggalkan seluruh urusan dunianya demi kebahagiaan akhirat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Lain cerita Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya, dulu ketika di Mekah Mus'ab adalah seorang pemuda yang paling wangi di antara kami. Namun ketika ia mengalami intimidasi dari ibunya, keadaannya berubah berbanding terbalik. Sungguh aku melihat kulitnya Mus'ab seperti ular yang barusan melepas kulitnya. Kulit ular yang barusan dilepas, kan kasar-kasar gitu ya. Itulah kulit Mus'ab, pecah-pecah. Mengelupas. Dan ia tertatih-tatih berjalan. Karena apa? Saking lemas dan tersiksanya. Maka kami pun mengulurkan busur-busur panah kami agar kami bisa memapah, ya dipapah. Jadi jalannya sampai dipapah. Saking apa? Tersiksanya Mus'ab bin Umair. Lalu apa peranan Mus'ab dalam agama Islam? Tadi di awal sudah ceritakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang cerdas, pintar diplomasi, jago beradu argumen, lembut tutur katanya, tepat sasaran. Maka Rasulullah SAW memilih Mus'ab sebagai duta beliau untuk dikirimkan berdakwah ke kota Yastrib atau Madinah waktu itu. Ketika Mus'ab pertama kali nyampai di Madinah, ternyata yang baru masuk Islam hanya sekitar 5-7 orang, nggak sampai malah. 4 atau 6 orang lah maksimal. Itu hari pertama, Mus'ab tiba di kota Madinah. Namun sebulan di Madinah, hampir separuh penduduk kota Madinah itu masuk Islam. Atas hidayah Allah, kemudian
atas bagusnya metode dakwahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair memadukan antara kekokohan dalil, kekuatan hujjah, ya, kebagusan tutur kata dan kalimat, ya, ketepatan penyampaian, sehingga banyak waktu itu penduduk Madinah terpukau dengan cara Mus'ab menyampaikan dalil. Dikisahkan bahwasanya ketika Mus'ab pertama kali berdakwah kepada penduduk Madinah, datanglah Usaid bin Hudair membawa tombak. Jadi Usaid sudah mendapati ada mata-mata ngomong gitu ya, ada utusan Mekah membawa ajaran baru. Maka Usaid bin Hudair selaku pimpinan Khazraj, ya, mendatangi Mus'ab sambil membawa tombak. Dia berkata, engkau kalau tetap melanjutkan kegiatan di sini, aku bunuh. Sekarang pergi. Jangan urus campur dengan wilayah kami. Silakan kau ke Mekah saja, urusan di Mekah saja. Kata Mus'ab dengan tenang. Apa kata Mus'ab? Wahai kepala suku, wahai pimpinan kaum, engkau adalah orang paling bijaksana dan paling cerdas di kaum. Kiranya maukah engkau duduk sejenak bersama, mendengarkan apa yang hendak aku sampaikan. Kalau itu bagus menurutmu, silahkan kau terima. Tapi kalau tidak bagus menurutmu, aku akan pulang seketika itu. Gimana? Deal? Usaid berkata, oke. Ditaruh tombaknya. Aku duduk. Silakan, apa yang kau hendak sampaikan? Ternyata Mus'ab hanya membacakan penggalan-penggalan ayat Al-Quran. Seketika itu wajahnya Usaid yang tadinya merah karena marah berubah. Tampak syahdu, sejuk, teduh gitu ya. Maka Mus'ab melihat, wah ini Usaid sudah mulai tertarik dengan Mus'ab. Lalu Mus'ab stop. Bagaimana wahai Usaid? Boleh aku lanjut? Kata Usaid bin Hudair. Ya, lanjut. Dilanjutkan lagi dengan bacaan-bacaan berikutnya. Semakin tampaklah hidayah mulai masuk ke dalam hatinya Usaid bin Hudair. Maka Usaid berkata, demi Allah, belum pernah aku mendengar susunan kalimat yang sebagus ini. Demi Allah, tidak mungkin ini buatan manusia. Ini mesti turun dari langit. Maka wahai Mus'ab, dengarkan. Aku adalah pemimpin kaum. Apa yang aku ucapkan mereka akan ikut. Maka izinkan aku untuk masuk agama Islam, akan aku ajak kaumku masuk agama Islam. Masya Allah. Sekali ajar langsung masuk Islam. Padahal tadinya marah-marah ya kan. Maka Mus'ab berkata, ya silakan kau bersyahadat demikian dan demikian. Setelah bersyahadat, ya, Usaid bin Hudair berkata, wahai Mus'ab, ada satu lagi laki-laki yang merupakan pesaingku. Dialah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Bani Aus. Kalau dia juga masuk Islam, maka hampir seluruh Madinah itu masuk Islam. Yuk kita datangi. Maka belum lagi mereka mau berangkat, ternyata Sa'ad bin Mu'adz udah mendatangi mereka sambil membawa pedang. Sa'ad berkata kepada mereka, kalau kalian lanjutkan pembicaraan kalian ini, maka satu persatu kalian akan aku tebas. Lagi-lagi Mus'ab dengan cool down-nya, stay cool. Mus'ab berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku dengar engkau adalah laki-laki yang paling cerdas di tengah kaum, yang paling bijaksana, yang paling tepat mengambil keputusan, dan yang paling didengar ucapannya. Betulkah itu wahai Sa'ad? Sa'ad berkata, oh iya betul. Jadi dipuji dulu nih, itu triknya, dipuji dulu. Kalau begitu, berhubung kau adalah orang yang paling cerdas di kaum, tentu kau bisa menimbang-nimbang. Apakah yang aku sampaikan ini baik menurutmu atau tidak? Kalau menurutmu baik, silahkan ikuti. Tapi kalau menurutmu tidak baik, engkau tinggalkan, aku pun pergi dari sini. Gimana? Setuju? Kata, oke, itu deal. Adil itu. Duduklah. Sama seperti caranya Musa mendakwahi Usaid bin Hudair, disampaikan ayat per ayat. Lalu disela, gimana Musa lanjutkan? Kata Sa'ad, lanjut. Sampai selesai hingga akhirnya Sa'ad pun masuk agama Islam. Ya Allah, beginilah perjuangan Mus'ab bin Umair. Maka betapa banyak onta merah yang beliau dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, terutama hidayah Islam kepada seseorang. Ya, sebagaimana Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak berangkat ke Khaybar, wahai Ali, satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat tanganmu,
itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta yang paling mahal waktu itu. Ya, kalau zaman sekarang apa? Bugatti Veyron lah ya, Bugatti Veyron. Atau Kosnik, ya, mobil apa? Yang paling mahal lah pokoknya. Nah, itu lebih lagi katanya Rasulullah SAW. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan engkau menjadi jembatan hidayah bagi orang lain. Nah, ini jadi motivasi bagi kita untuk apa namanya? Mengajar orang. Mus'ab menggabungkan antara belajar dengan mengajar dan mengamalkan. Seharusnya pun kita demikian. Makanya Allah berfirman di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Nah, ada amalnya. Wa tawassaw bil haq, dan dia berdakwah, menyampaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Dan ketika dia beriman, belajar dan berdakwah mengamalkan, sabar. Ya. Terakhir, wafatnya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair wafat ketika perang Uhud. Ketika itu 40 dari 50 pasukan pemanah, ya, itu turun. Padahal Nabi sudah melarang. Nabi sudah melarang. Apapun terjadi, kalau belum aku suruh turun, jangan turun. Tapi ketika mereka melihat pasukan kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang meninggalkan arena tempur Uhud, kaum muslimin sudah mengumpulkan harta ghanimah rampasan perang, 40 di antara mereka ini tertarik. Wah, udah kita turun aja lah, ya, nanti kita nggak dapat ghanimah. Pemimpin mereka berkata, jangan, Nabi belum suruh turun. Ah, udah turun aja, turun 40 sisa 10. Khalid bin Walid bersembunyi di balik lembah, melihat 40 pemanah turun, dia putar balik. Dia serang dari belakang itu para pemanah. 200 orang lawan 10, ya udah kalah lah. Selesai membunuh 10 pemanah, Khalid turun dengan pasukan berkudanya sebanyak 200 orang. Maka kaum muslimin yang nggak siap waktu itu kebingungan, tunggang langgang kocar kacir. Yang di sisi Nabi hanyalah sahabat-sahabat senior. Adapun yang baru-baru masuk Islam lari semua, lari semua. Bahkan termasuk Utsman pun lari. Ya. Di sisi Nabi hanya beberapa gelintir orang sahabat. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Dan beliau adalah pemegang bendera Islam, pemegang panji Islam waktu itu di medan tempur. Maka Ibnu Qamiyah, salah seorang prajuritnya Khalid, jagoan pedang Quraisy Mekah waktu itu, melihat bendera pedang dipegang oleh Mus'ab, dikiranya itu Rasulullah SAW. Ya, karena kan waktu itu pakai baju perang, ya. Secara bentuk fisik, ini mirip banget dengan Nabi, maka dikira Ibnu Qamiyah itu Rasulullah SAW. Maka ditebaslah dengan pedangnya itu tangan kirinya Mus'ab yang memegang bendera. Tangan memegang pedang. Ketika tangan kirinya putus, diambil dengan tangan kanan. Naikkan lagi benderanya, ditebas lagi sama Ibnu Qamiyah. Udah dua-dua putus ini. Apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair? Diambil, dikepit bendera tadi dengan sikunya yang masih tersisa, lalu dilemparkan ke lehernya begitu. Maka Ibnu Qamiyah kemudian mengambil tombak dan menombak dadanya Mus'ab bin Umair hingga wafat. Lalu dicabik-cabiklah tubuhnya Mus'ab dengan pedang. Usai peperangan, Rasulullah SAW mencari-cari jasadnya Mus'ab. Ketika didapati, beliau menangis. Bukan menangis karena bentuk fisik jasadnya, tapi karena melihat baju yang Mus'ab itu apabila ditutupkan ke kepala, terbuka kakinya. Apabila ditutupkan ke kaki, terbuka kepalanya. Para sahabat juga bingung, gimana cara mengkafani? Karena syuhada kan dikafankan dengan baju tempurnya. Maka demi Allah, Rasulullah SAW kemudian berkata, tutuplah bagian kepalanya, sementara bagian kakinya kita tutupi dengan dedaunan. Itulah Mus'ab. Hidup dengan kekayaan, berhijrah dengan kemiskinan, wafat dengan kekurangan. Akan tetapi dia telah dijamin masuk surga. Barakallahu li wa lakum, wallahu taala a'lam. Selesai materi kita. Sudah hari. Iya. Kami kembalikan ke pembawa acara. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa untuk raise hand ya.
Atau kalau mau yang bertanya via chat, boleh langsung dituliskan saja. Ya, sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya via chat. Ya, nanti akan panitia bacakan. Bismillah, Pak Ustadz, mohon maaf ini ada pertanyaan yang masuk, saya izin bacakan nih. Oh iya. Yang pertama, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Izin bertanya, apakah sahabat Mus'ab itu sudah menikah sampai akhir hayatnya? Tidak, Mus'ab tidak sempat menikah. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, jazakumullah khair Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Saya izin bertanya Ustadz, bahwa disampaikan hendaknya ilmu yang didapatkan kita ajarkan ke saudara kita. Bagaimana pengajaran yang tepat di Ustadz apabila ilmu sebenarnya masih banyak kurangnya? Ya. Sampaikan hanya yang benar-benar Anda tahu kebenarannya. Ya, sampaikan sesuatu yang Anda sungguh-sungguh yakin, telah yakin benar akan kebenarannya. Ya. Dibolehkan. Karena Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kebenaran dariku, kata Nabi, meskipun hanya satu potong ayat. Ya. Jadi memberikan informasi dakwah tidak mesti harus level ustadz dulu. Siapapun berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang dia ketahui. Tentu sebatas yang dia ketahui saja. Dan dia mengetahuinya benar-benar tahu gitu ya. Ini harusnya begini, dalilnya ini. Ini nggak boleh begini, dalilnya ini. Dah, ya. Adapun perkara-perkara cabang-cabangnya, perselisihan pendapat, ini nggak usah. Nggak usah Anda bahas karena Anda belum menguasai. Jadi sampaikanlah sebatas yang Anda ketahui. Ya, begitu. Akan tetapi tentu cara menyampaikannya ya dilihat-lihat situasi kondisi, perilaku orang, karakter orang, ini juga harus dipertimbangkan. Tentu berbeda Anda menyampaikan dengan teman Anda, dengan adik Anda, dengan ponakan Anda, dengan sepupu Anda, dengan om Anda, dengan orang tua Anda, dengan simbahan. Dibedakan. Ya, lihat kondisi, lihat usia, lihat status sosial seseorang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, dari kawan-kawan apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa secara langsung ataupun via chat. Oke. Eh, Baik Pak Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik. Mungkin bisa. Karena tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri majelis Ada Pak kita pada. Ustadz, ada baru masuk. Ah, ada. Baru masuk ini, ada. Oh iya iya iya. Bismillah Pak Ustadz. Bagaimana cara menghilangkan rasa kebesaran di zaman sekarang sangat sulit mengendalikan hal ini. Karena banyak orang yang memuji apabila kita mendapatkan suatu pencapaian, bahkan kita
mengaji atau beribadah lebih giat saja akan mendapat pujian berlebih. Apakah ada cara-cara yang dapat diajarkan agar tetap rendah diri itu? Rendah hati kok rendah diri, nggak Ya, boleh ya mungkin rendah diri. maksudnya rendah hati Pak Ustadz. Rendah hati. Kaum muslimin itu punya izzah, nggak boleh menjatuhkan harga dirinya ya. Rendah hati. Baik. Pujian yang diberikan manusia akan bagusnya diri seseorang, maka itu salah satu kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun bahayanya adalah apabila pujian-pujian tersebut membuat seseorang itu merasa besar. Ini yang disebut dengan penyakit apa? Waham. Ya. Penyakit waham itu merasa besar dengan pujian orang. Padahal dia nggak ada apa-apanya. Gitu. Maka di antara kiat-kiatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya. Ketika engkau mendapati seseorang yang usianya lebih muda darimu, maka engkau katakan kepada jiwamu, dosaku lebih banyak daripada dosa dia, karena umurku lebih lama. Dan ketika engkau melihat orang yang lebih tua usianya darimu, maka engkau katakan kepada jiwamu, orang tersebut pahalanya lebih banyak, karena jangka waktu dia beramal sudah lebih panjang daripada diriku. Dan ketika engkau melihat orang yang sebaya darimu, maka engkau katakan kepada jiwamu, dia lebih baik daripada diriku. Kenapa? Karena aku mengetahui aib yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui aib yang ada pada dirinya. Yang kedua, ya, menyadari bahwasanya bisa jadi pujian-pujian orang yang diberikan kepada kita karena mereka belum tahu apa yang ada pada diri kita. Makanya di antara ucapan ulama tadi adalah seandainya seseorang itu tahu, seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan diriku. Yang ketiga, ya, ini agak ekstrim. Ya, seorang ulama tadi berkata, seandainya ada orang memujimu dengan pujian yang tidak ada pada dirimu, maka lemparkan ia dengan pasir dan batu-batu kerikil. Wah, ini kalau diterapkan langsung ya, Jumratul Aqobah nanti ya. Ya, maksudnya ulama ini apa? Maksudnya ya jangan sampai kita tertipu dengan pujian yang sebenarnya hal tersebut tidak ada pada diri kita. Ya. Dan sungguh ya, di antara ucapan emas juga para ulama terdahulu adalah sungguh aku lebih menyukai cacian orang daripada pujian mereka. Karena cacian dan hinaan orang terhadap diriku menyadarkan diriku aku nggak ada bukan siapa-siapa. Sementara pujian orang betapa banyak membuat diri kita terbuai dan terlena. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Naam, sudah Baik Pak mendekati Ustadz. maghrib. Saya akhiri sampai di sini dulu majelis kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus karena COVID, memberikan kesabaran kepada mereka yang ditinggal, dan memberikan pengampunan dosa kepada saudara kita yang akhirnya wafat karena COVID ini, qadarullah. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dari majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik. Ya, bagi teman-teman yang belum absensi, silahkan isi absensinya ya. Terima kasih.